Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama Ibu mengucapkan buat anak-anak SMK Kesehatan Paramedik 118, selamat, sekarang kalian sudah naik di kelas 12. Oke? Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bertemu di mata pelajaran KDTK. Sebagai materi awal di kelas 12, Ibu akan menyampaikan materi menghitung pernapasan. Kalau berbicara tentang pernapasan, pasti anak-anak sudah tahu bahwa ini tidak terlepas dari kata respirasi atau bernapas. Ya, nah, respirasi atau bernapas memiliki 3 fungsi utama. Apa saja? 1, untuk mengambil oksigen. Kemudian 2, untuk mengeluarkan karbon dioksida. Dan 3, untuk meregulasi komposisi relatif dari darah. Nah, tubuh selalu membutuhkan oksigen untuk apa? Untuk metabolisme makanan. Jadi poinnya adalah selama proses metabolisme oksigen dihubungkan dengan atom karbon dalam makanan memproduksi karbon dioksida. Bahasa lain karbon dioksida adalah CO2. Nah, kemudian sistem pernapasan membawa udara termasuk oksigen melalui apa? Inspirasi, kemudian menghilangkan karbon dioksida melalui ekspirasi. Ada yang masih ingat? Respirasi apa tadi? Pernapasan. Jadi respirasi atau pernapasan adalah proses pengambilan oksigen dan mengeluarkan sisa dari metabolisme berupa karbon dioksida. Nah, baik, karena topik kita hari ini adalah menghitung pernapasan. Jadi menghitung pernapasan itu adalah menghitung pernapasan pasien atau seseorang selama 1 menit penuh. Berarti kalau 1 menit penuh itu berapa detik? 60 detik. Apa tujuan dari menghitung pernapasan? 1, untuk menilai fungsi pernafasan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui jenis dan sifat pernapasan. Nah, saya yakin anak-anak masih ingat jenis pernapasan. Jenis pernapasan ada berapa? Ada 2, ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, kemudian di sini anak-anak juga harus tahu berapa batasan normal pernapasan. Ini nanti disesuaikan dengan golongan umur. Untuk neonatal itu 30 sampai 40 kali per menit, bayi 1 tahun 20 sampai 40 kali per menit. Kemudian usia 2 tahun 25 sampai 32 kali per menit, usia 8 sampai 10 tahun 20 sampai 26 kali per menit, usia 12 sampai 14 tahun 18 sampai 22 kali per menit, usia 16 tahun 12 sampai 20 kali per menit, kemudian dewasa 10 sampai 20 kali per menit. Nah, itu yang disebut dengan pernafasan normal. Nah, kemudian di sini kita juga harus tahu tadi jenis pernapasan, yang kedua pola pernapasan. Nah, pola pernapasan ini nanti untuk mengetahui atau melihat apakah seseorang sedang mengalami pernapasan. Nah, untuk pola pernapasan Ibu yakin kalian masih ingat, tapi Ibu akan nge-refresh saja. Yang pertama itu adalah dyspneu. Dyspneu itu apa? Suatu kondisi di mana seorang klien itu susah bernapas yang ditunjukkan dengan adanya retraksi. Kemudian yang kedua adalah bradypneu. Bradypneu itu adalah frekuensi pernapasan yang lambat atau abnormal, iramanya yang teratur. Kemudian yang kedua adalah tachypneu. Tachypneu itu apa? Pernapasannya cepat tapi abnormal. Nah, kemudian yang keempat adalah hiperpneu. Hiperpneu apa? Pernapasan yang cepat dan dangkal. Selanjutnya adalah apneu. Tidak ada pernapasan. Kemudian Cheyne-Stokes. Periode pernapasan cepat dalam yang bergantian dengan periode apneu. Umumnya ini terjadi pada bayi selama tidur nyenyak, depresi, dan kerusakan otot. Kemudian yang selanjutnya adalah Kussmaul. Kussmaul itu apa? Napas dalam yang abnormal, bisa cepat, normal, atau lambat.
khususnya pada asidosis metabolik. Kemudian selanjutnya adalah biot. Ibiot adalah nafas tidak teratur, menunjukkan adanya kerusakan otak. Nah, bagaimana praktek atau prosedur untuk menghitung pernapasan? Nah, di sini perlu diperhatikan prosedurnya adalah kita harus tahu dulu persiapan alat. Persiapan alatnya adalah yang pertama itu jam dengan jarum detik atau stopwatch. Kemudian yang kedua persiapan pasien. Nah, pada saat kita akan melakukan pemeriksaan menghitung pernapasan, di sini sebagai seorang perawat kita memberikan penjelasan kepada klien bahwa akan dilakukan pemeriksaan secara umum. Jadi jangan disampaikan, "Bapak, saya mau menghitung pernapasannya." Nah, yang ditakutkan adalah nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan, nanti pola pernapasannya dibuat-buat oleh kliennya, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan tindakan. Nah, apa yang perlu diperhatikan pada saat pelaksanaan tindakan? Yang pertama, perawat cuci tangan dulu. Kemudian yang kedua, buka baju klien jika perlu. Kemudian yang ketiga, lihat gerakan turun naiknya dada klien. Kemudian hitung selama 1 menit penuh. Kemudian selanjutnya adalah perhatikan irama dan kedalaman pernapasan. Adakah retraksi, sianosis, adanya apnu, apakah klien sedang mendapatkan oksigen atau tidak. Jadi dilihat klien kita ini sedang ada pemakaian oksigen atau tidak. Oke, selanjutnya adalah catat hasilnya dalam formulir catatan perkembangan keperawatan. Nah, ya. Kemudian langkah selanjutnya, atur posisi klien senyaman mungkin. Bila ditemukan adanya penyimpangan, berarti sebagai seorang perawat harus kolaborasi dengan dokter. Setelah selesai, alat-alat dibereskan dan dirapikan. Selanjutnya, perawat mencuci tangan. Ingat mencuci tangan ya, 5 moment kebersihan tangan. Kemudian setelah itu dokumentasikan tindakan pada flow sheet ya. Nah, setelah tindakan ini selesai, sudah didokumentasikan, harusnya sebagai seorang perawat ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Apa aja? Pada saat melakukan tindakan, kondisi pasien diharapkan dalam keadaan tenang, tidur, dan perhatikan klien sedang tidak menangis. Oke, baik, sekian materi menghitung pernapasan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Ingat, tetap semangat dalam belajar walaupun kita pembelajarannya melalui daring. Jaga kesehatan selalu. Selamat siang.